Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 dengan anggota yang pertama yaitu Ahmad Wufron dan saya sendiri Muhammad Hudan Hakiki, sesi Senin 1. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi promodel modul 2. Untuk yang pertama, tujuan daripada praktikum ini yaitu untuk mengenalkan praktikan tentang software promodel, mengenai cara pengoperasiannya, lalu mengidentifikasi permasalahan industri yang dapat disimulasikan dengan software promodel, lalu menggunakan software promodel dalam menyelesaikan permasalahan dalam suatu antrian, baik bahan, produk, maupun pengelolaan jasa. Promodel merupakan sebuah software simulasi yang berbasis Windows digunakan untuk mensimulasikan dan menganalisis suatu sistem. Dalam promodel, selama simulasi berlangsung dapat diamati animasi dari kegiatan yang sedang berlangsung. Dan hasilnya akan ditampilkan dalam bentuk tabel maupun grafik yang memudahkan untuk penganalisaan. Tahapan simulasi promodel sendiri yaitu yang pertama merencanakan sistem yang akan disimulasikan, lalu mendefinisikan sistem yang akan disimulasikan, lalu mensimulasikan model ataupun sistem yang diinginkan, lalu melakukan eksperimen dengan model dilakukan melalui cara memberikan skenario atau berupa replikasi. Lalu yang kelima menganalisis output yang dihasilkan, lalu keenam membuat laporan dari hasil simulasi. Elemen dasar promodel yaitu terdapat 4: location, entity, arrival, processing. Yang pertama yaitu penjelasan mengenai location. Location merupakan sebuah presentasi sebuah area tetap di mana bahan baku, bahan setengah jadi, ataupun bahan jadi mengalami atau menunggu proses, ataupun mencari aliran material atau proses selanjutnya. Lalu yang kedua, entity merupakan suatu yang akan menjadi objek dalam prosesan menjadi model sistem seperti bahan baku, produk setengah jadi, produk reject, dan lembar kerja. Lalu arrival merupakan suatu keadaan yang menunjukkan mekanisme masuknya entitas ke dalam sistem, baik banyaknya lokasi tempat kedatangan ataupun frekuensi dan waktu kedatangannya, secara periodik menurut interval tertentu. Lalu processing, yang merupakan suatu operasi yang dilakukan dalam location. Processing menggambarkan apa yang dialami oleh suatu entitas mulai dari saat entitas masuk sistem sampai keluar dari sistem. Lalu terdapat software pendukung daripada promodel yaitu Staffit yang merupakan suatu aplikasi statistik yang berguna untuk menentukan distribusi dari data-data yang akan digunakan sebagai input untuk membuat model dalam promodel. Terima kasih, sekian penjelasannya, lalu kita lanjut ke finalnya. Baik, selanjutnya yaitu kita ke jurnal. Di mana jurnal kita yaitu dengan judul menetapkan simulasi sistem produksitas di PT Barokah menggunakan bantuan software ProModel. Di sini pada latar belakang perkembangan teknologi yang sangat pesat bermanfaat bagi masyarakat, terutama perusahaan, yaitu perusahaan tas, di mana untuk menemukan simulasi sistem komputer tersebut penelitian ini menggunakan metode simulasi komputer dengan menggunakan bantuan software ProModel, di mana ProModel sendiri yaitu merupakan alat simulasi dan animasi yang dirancang untuk model sistem manufaktur dengan cepat juga akurat di semua jenis. Dengan hasil-hasil dari penelitian menggunakan software ProModel menghasilkan waktu produksi pada aktivitas produksitas di PT Barokah. Dari hasil verifikasi dan validasi, didapatkan H0 ditolak karena nilai 0 berada dalam tidak berada dalam rentang mikro 1 sampai mikro 2 sehingga dapat dikatakan tidak valid. Hasil dari verifikasi dan validasi didapat bahwa total waktu yang ada pada keadaan sebenarnya terdapat perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi ProModel yang telah dibuat. Kemudian kita ke pendahuluan, di mana saat ini Indonesia banyak bermunculan industri yang baru yang tersebar di semua aspek. Salah satunya yaitu pada eh, eh, produksi tas. Di mana di sini pada penelitian kali ini, studi kasus yang digunakan yaitu tentang simulasi sistem produksi tas menggunakan bantuan software ProModel pada PT Barokah. Di mana PT Barokah menggunakan simulasi dengan mempertimbangkan tentang aliran produksi serta entitas dan atribut dalam sistem produksinya. Karena persaingan dunia
bisnis saat ini, baik jasa, dagang, maupun industri sangat besar seiring dengan perkembangan teknologi, sehingga persaingan antar dunia usaha dirasakan semakin tajam yang dapat menyebabkan perusahaan harus mampu mengolah bidang usahanya dengan sangat baik. Oleh karena itu, setiap perusahaan dituntut untuk mengembangkan dan meningkatkan kinerja khususnya dalam hal produksi agar dapat mencapai efektivitas dan juga efisiensi yang tinggi. Dengan berkembangnya teknologi yang sangat maju, masalah tersebut dapat diselesaikan dengan membuat model sejumlah variabel terkait dalam membuat suatu model simulasi. Pada penelitian kali ini, membahas tentang bagaimana PT Barokah dapat membuat model simulasi pada sistem produksi tas menggunakan bantuan software, di mana simulasi sudah lama diperkenalkan sebagai sebuah metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Namun baru ini dirasakan kehadirannya seiring dengan perkembangan dunia komputer yang semakin luar biasa saat ini. Banyak permasalahan di industri yang dapat diselesaikan lebih cepat dan lebih mudah dengan menggunakan simulasi menurut Arif 2000, tahun 2016. Baik Promodel sendiri yang merupakan software atau aplikasi yang dikeluarkan oleh perusahaan promodel yang berfungsi untuk mensimulasikan memodelkan berbagai jenis sistem manufaktur dan pelayanan. Sistem manufaktur tersebut seperti shop, conveyor, perakitan, sistem just manufaktur, dan fleksibel itu semua bisa dimodelkan dengan promodel. Dan promodel sendiri ada versi 6.0 yang fasilitas yang disebut dengan stat feed, di mana suatu aplikasi statistik yang digunakan untuk menentukan model statistik yang akan digunakan sebagai input simulasi menggunakan promodel menurut Viana tahun 2019. Dengan hal ini, promodel sendiri terdapat yaitu yang pertama ada location, entity, ada New York, ada arrival, dan ada processing. Lanjut kita ke bab 2 yaitu metode penelitian, di mana pramodel sendiri merupakan alat simulasi dan animasi yang dirancang untuk model sistem manufaktur dengan cepat dan juga akurat di semua jenis. Maka dalam memodelkan suatu simulasi berlangsung dapat diamati animasi dan kegiatan yang sedang berlangsung dan hasilnya akan ditampilkan dalam bentuk tabel maupun grafik yang memudahkan untuk analisis. Simulasi produksi menggunakan software model sebagai alat bantu dalam mengerjakan penelitian. Yang pertama ada tahap pengumpulan data, di mana tahap ini yang pertama ada data waktu baku datang, ada data waktu menyiapkan kain, ada data waktu pembuatan pola, ada data waktu pemotongan pola, dan juga ada data waktu penjahitan, ada data waktu inspeksi, dan ada data waktu packaging. Dengan pengukuran yaitu menit dan dihasilkan seperti tabel berikut. Dan yang kedua yaitu ada tahap pengolahan data, di mana di sini ada flowchart yang harus kita lakukan agar eh, yang kita lakukan itu terurut. Yang pertama ada mulai, terus kita melakukan studi pustaka dan juga studi lapangan, yang kemudian dilanjutkan dengan perumusan masalah. Dan selanjutnya ada penetapan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan juga manfaat penelitian dengan pengumpulan data aktivitas proses produksitas di PT Barokah antara lain yang pertama ada bahan baku datang, menyiapkan kain, pembuatan pola, pemotongan pola, penjahitan, inspeksi, dan juga packaging. Yang kemudian pengolahan data menggunakan software promodel dan dihasilkan dan diverifikasi dan divalidasi. Apabila data tersebut valid, kita lanjut ke hasil dan pembahasan. Apabila tidak valid, kita kembali untuk pengumpulan data di 7 aktivitas tersebut. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan dan juga kesimpulan dan juga saran, kemudian selesai. Untuk menemukan untuk untuk pengolahan data tersebut, kita menggunakan software Promodel yang akan ditampilkan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Baik, kali ini saya akan menampilkan bagaimana dalam pengolahan data pada ProModel. Sorry.
Oke, berikut ini merupakan tampilan daripada Pro Model ketika kita awal pertama kali membukanya. Lalu kita klik OK di sini. Kemudian kita ke file. Lalu new. Lalu kita kasih nama. Terserah kalian mau memberi nama apa. Saya di sini memberi nama produksi tas. Lalu untuk distance unitnya kita rubah ke meter. Lalu OK. Lalu kemudian kita ke build. Lalu location. Lalu kemudian untuk membuat rangkaian-rangkaiannya kita bisa menggunakan gambar-gambar yang di sini ini. Kemudian kita sentuh apa yang kita pilih. Pertama kita pilih raw material untuk bahan baku datangnya. Kemudian untuk memberi namanya kita matikan tulisan new ini. Lalu kemudian kita tekan X ini A. Lalu ke name kita rubah namanya. Kemudian kita langsung tekan arahkan kemana letakkan namanya. Lalu kemudian selanjutnya kita klik new lagi. Lalu kita pilih gambar yang akan atau grafik-grafiknya yang akan kita gunakan. Ketikkan new. Kemudian teks. Lalu untuk stasiun yang kedua atau langkah keduanya saya gunakan menyiapkan kain. Oke, kemudian new lagi. Lalu saya akan membuat untuk pembuatan pola. Di sini saya gunakan gambar ini worker. Kita bisa geser-geser begini untuk mengatur letaknya. Jangan lupa untuk setiap akan memberikan nama kita matikan dulu new-nya. Dan name teks. Langsung kita sentuh bagian yang akan diletakkan. Lalu jangan lupa new lagi. Matikan. Di sini saya gunakan untuk pemotongan pola. Oke, kasih nama. New lagi. Untuk animasinya kita atau kalian bisa gunakan bebas apa sesuka kalian, kita cocok-cocokkan sendiri. Sini penjahitan. Kemudian saya pilih inspect untuk kegiatan inspeksi. Oke, terakhir yaitu saya akan gunakan packaging. Oke, setelah kita buat semuanya alur-alurnya, kemudian kita menuju build lagi, lalu kemudian entity. Di sini entity-nya yaitu
produksi tas, maka ikonnya saya gunakan tas. Untuk gambar tasnya yang kita buat animasikan sebagai tas terserah kita. Saya di sini menggunakan gambar ini, lalu kita rubah name-nya jadi tas. Oke, setelah itu langsung kita build lagi, kemudian ke rival. Di sini entity-nya semua kita gunakan tas semua ya. Lalu location-nya pertama yang bahan baku datang, kemudian kita kit age-nya diisi 1, lalu occurrence kita INF, lalu frekuensi 1. Kemudian selanjutnya hingga proses yang ketujuh. Location-nya yang selanjutnya yaitu menyiapkan kain. Isi 1, ini sama, INF sama semua, hingga ketujuh nanti. Oke, setelah itu kita ke processing. Setelah kita rival, kita ke processing. Lalu di sini kita akan memasukkan data-data yang kita gunakan nantinya. Untuk yang pertama, entity-nya di sini saya gunakan tas semua ya. Untuk location-nya, yang pertama bahan baku datang, lalu output-nya juga tetap bahan baku tas. Kemudian destinasinya dari bahan baku datang menuju menyiapkan kain. Maka akan muncul nanti arah-arah panahnya di sini. Lalu kita ke move logic. Move logicnya ini. Nah, di sini kita akan masukkan datanya. Kita tekan tombol biru di atas ini, start bit ini. Nah, di sini kita masukkan data-datanya. Dari 10 pengukuran. Mulai satu aktivitas, yang pertama itu aktivitas pertama, bahan baku datang sebanyak 10 kali pengukuran. 8, 8, 9, 10, sini datanya 8, 10, 8, 9, 10, 8, 10. Oke, terakhir di sini juga enter juga. Lalu setelah itu kan kita muncul tulisan auto fit, kita tekan. Lalu di sini discrete distribution tekan, lalu oke. Maka muncul untuk hasilnya di sini binomial dan Poisson. Lalu kita masukkan export. Di sini untuk application-nya kita rubah ke Pro Model. Lalu di sini kita masukkan yang paling besar apa? Kalau Poisson ya kita masukkan Poisson. Kalau binomial ya kita masukkan binomial. Berhubung di sini yang besar binomial yaitu 100 ranknya.
maka kita masukkan binomial. Oke, setelah itu ini tetap, dan oke. Lalu kita kembali. Di sini kita ubah move for. Lalu tekan paste. Habis itu paste lagi. Oke, muncul. Setelah itu kita silang. Sudah masuk. Kita lanjut ke proses selanjutnya. Tas di sini kembali. Lalu kita enter. Untuk lokasi yang kedua yaitu menyiapkan kain. Outputnya tetap tas. Destination-nya menuju ke pembuatan pola. Oke, kemudian kita ke move logic. Lalu seperti tadi, kita tekan gambar gunung yang mana. Kita tekan gambar gunung, kita masukkan datanya di menyiapkan kain. Di sini ada 14, 15, 13, 14, 15, 14, 13, 15, 14, 15. Oke, kita enter. Lalu auto fit. Kemudian discrete distribution. Oke. Oke, lalu kita masukkan di sini tetap binomial yang terbesar. Kita ekspor. Aduh, jangan lupa application-nya dirubah ke pro model. Oke, ini pro model tetap binomial. Oke. Kembali. Kita tekan gambar palu build ini. For kita paste di sini. Paste. Oke. Selesai. Kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu pembuatan pola. Outputnya tetap tas. Sorry. Destination di sini ke pemotongan pola. Lalu kita masukkan move logic. Kita stop it kembali. Masukkan datanya. 10, 13, 12, 12, 10, 10, 12, 11, 10, 12. Enter. Auto fit. Discrete distribution. Oke. Export. Ini jangan lupa dirubah pro model kembali. Oke. Kita ek langsung. Kemudian build. Jangan lupa itunya posisi tetap di move for untuk kategori. Paste. Lanjut ke proses selanjutnya. Entity tetap sama yaitu tas. Kemudian di sini pemotongan pola. Outputnya tas. Destination ke penjahitan. Move logic. Stop it kembali. Masukkan datanya. Ini ada 14, 14, 14, 15, 14, 15, 14, 14, 14,
12. Oke, auto fit langsung. Discrete distribution. Oke, langsung ekspor. Model kita pilih. Nominal tetap. Oke. Langsung kita keluar kembali ke build. Paste. Dan paste lagi. Selesai, masuk, kita masuk X. Lalu ke selanjutnya yaitu penjahitan. Location penjahitan. Destination ke inspeksi. Masukkan package. Start fit. Di sini masukkan datanya kembali. Yaitu ada 20, 21, 21, dan 22, 21, 20, 23, 21, 20, 22, 23. Oke. Kemudian auto fit. Discrete distribution. Oke. Langsung kita ekspor. Model. Oke. Build kembali. Paste. Paste. Lalu ke tahap selanjutnya yaitu inspeksi. Kemudian destinasinya menuju ke packaging. Masukkan lagi move luggage, lalu start fit. Masukkan datanya. Itu pertama 11, 10, 10, 11, 12, 13, 12, 14, 15, 14. Enter. Auto fit. Discrete distribution. Oke. Lalu export langsung. Jangan lupa application tetap ke model. Oke. Sorry. Kita paste di sini, ke build lagi tadi. Paste. Oke. Lanjut ke proses yang terakhir. Packaging, output task, destination, exit, keluar, selesai. Kemudian masukkan datanya, kita start fit. Oke, kita start fit, masukkan itu 7, 9, 10, 8, 10, 8, 9, 10, 10. Auto fit distribution muncul, langsung kita ekspor pro model. Oke. Paste. Oke, selesai. Setelah kita masukkan datanya semuanya, kita lanjut ke simulation, kemudian option,
lalu kita rubah runtime-nya sesuai waktu tadi itu di soal yaitu 8 jam. Kemudian untuk number of replication-nya kita jadikan 10. Kemudian oke, lalu ke simulation lagi, lalu kita run. Kalau muncul tulisan seperti ini, save the model before running, kita oke. Sebelum itu kita save, kita beri nama produktivitas modul 2. Save. Oke, maka akan merunning. Kemudian di sini kita bisa mencepatkan dengan cara yaitu kita tekan tombol ini, digambar, lalu kita tarik ke pojok untuk mencepatkannya, maka akan merunning secara cepat. Jika muncul tulisan ini, kita tekan yes. Kemudian di sini untuk replication kita rubah ke all. Oke. Maka muncul seperti ini, lalu ke entity activity. Nah, disinilah data daripada waktu di sistem. Seperti berikut ini. Kemudian kita lanjut ke pembahasan. Akan dilanjutkan oleh teman saya, Ahmad Ufron. Saya persilahkan. Baik, selanjutnya yaitu di bab 3 yaitu hasil dan pembahasan. Di sini yang pertama ada verifikasi dan validasi. Verifikasi dan validasi merupakan prosedur variabel independen yang digunakan bersama untuk memeriksa apakah suatu produk, layanan, atau sistem memenuhi persyaratan dan spesifikasi dan memenuhi tujuan yang dimaksudkan. Di mana running model yang telah dibuat pada 3 area di pendistribuan tersebut ditujukan pada gambar di bawah dan terlihat bahwa model tersebut bebas dari valid sehingga model telah memenuhi tahap verifikasi sebagai berikut. Dari analisa verifikasi model didapatkan bahwa perhitungan dari simulasi sudah dikatakan benar. Dengan demikian dapat diwujudkan dengan tahap validasi model. Yang pertama ada menghitung jumlah replikasi dengan data-data tersebut, yaitu didapatkan rata-rata sebesar 12,582 dengan standar deviasi sebesar 0,52660,814 dan variansi sebesar 0,308. Dan didapatkan weight atau HW sebesar 0,376 dan dia dapat beta sebesar 0,376 dan didapatkan N aksen sebesar 2,74 dan dibuatkan menjadi 3. Dari perhitungan yang telah dilakukan diperoleh jumlah minimal replikasi yang dibutuhkan yaitu sebanyak 3 replikasi. Kemudian total waktu pengukuran tersebut kita ambil dari 3 yang teratas dengan total waktu 13,53, 13,26 dan juga 13,98. Karena jumlah N1 tidak sama dengan N2, maka metode digunakan untuk pengujian variasi validasi model ini adalah metode well confidence interval, di mana dengan hipotesa sebagai berikut. Dengan replikasi tersebut ditemukan rata-rata sebesar 83,33 dan juga standar deviasi sebesar 3,785 dan juga variansi sebesar 14,33 dan N sebesar 3, N-1 sebesar 2 di real system per menit. Dengan modelnya rata-ratanya yaitu 13,06, standar deviasinya 0,59, variansi sebesar 0,3 dan juga N dan N-1-nya sama dengan real system yaitu 3 dan 2 dan didapatkan DF sebesar 2,09 dan dibulatkan menjadi 2, maka didapatkan dari tabel distribusi bahwa
bahwa mendapatkan 4,3 dengan di HW-nya mendapatkan sebesar 9,51465 sehingga confident intervalnya yaitu 65,75868 lebih kurang dari sama dengan mikro 1 sampai mikro 2 lebih kurang dari sama dengan 84,7878798 sama dengan 1 min alfa. Didapatkan 1 min alfa. Analisa dari hasil perhitungan tersebut disimpulkan bahwa H0 ditolak karena nilai berada dalam rentang karena nilai tidak berada di rentang mikro 1 sampai mikro 2 sehingga dapat dikatakan data yang didapat tidak valid. Dari ini karena ada terdapat total waktu penelitian dengan total waktu optimasi output simulasi sehingga diperlukan perhitungan ulang dan memperhatikan data yang lebih teliti agar perhitungan selanjutnya didapatkan hasil yang valid dan lebih akurat. Berikut merupakan output simulasi yang telah di-running oleh teman saya melalui software Pro Model dengan bantuan StatFits. Kemudian didapatkan analisanya yaitu dari hasil output Pro Model yang didapat diketahui bahwa available average time in system minutes muncul pada replication 1 selama 13,57 menit, pada replication 2 selama 13,26 menit, pada replication 3 sebesar 12,39 menit, pada replication 4 sebesar selama 12,57 menit, pada replication 5 selama 12,95 menit, dan replication 6 sebesar 12,55 menit, pada replication 7 selama 12,67 menit, pada replication 8 selama 11,87 menit, pada replication 9 selama 12,99 menit, dan pada replication 10 selama 11,83 menit. Dari hasil verifikasi dan validasi dapat disimpulkan bahwa nol ditolak karena nilai nol tidak berada pada dalam rentang mikro 1 sampai mikro 2 sehingga dapat dikatakan data yang didapatkan tidak valid. Hal ini dikarenakan bahwa total waktu yang ada pada keadaan sebenarnya terdapat perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi promodel yang telah dibuat sehingga diperlukan perhitungan ulang dengan memperhatikan lebih teliti agar perhitungan selanjutnya mendapatkan hasil yang valid dan juga lebih akurat. Adapun kesimpulan dari permasalahan ini yang merupakan hasil output dari software model diketahui pada aktivitas produktivitas di PT Barokah. Hasil dari verifikasi dan validasi didapatkan total waktu yang ada pada keadaan sebenarnya terdapat perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi promodel yang telah dibuat. Dilakukannya penelitian ini dan penyelesaian studi kasus ini dapat disimpulkan sudah mempresentasikan keadaan lapangan serta diharapkan dapat membantu praktikan untuk dapat menerapkan tujuan serta konsep dari software promodel dalam kehidupan sehari-hari dalam mengembangkan bidang industri. Hal ini yang perlu dilakukan ke depannya untuk meningkatkan kualitas penelitian diharapkan mahasiswa dapat dengan teliti mengolah data agar hasil yang didapatkan lebih tepat. Melihat dari apa yang dihasilkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan software promodel dapat dijadikan metode dari penelitian lain yang lebih luas lagi dan dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan terkait sistem produksitas di sebuah PT Barokah. Untuk meningkatkan kualitas penelitian diharapkan mahasiswa mampu dapat dengan teliti mengolah data serta lebih variatif lagi dalam pencarian data agar hasil yang didapatkan tepat dan juga lebih bervariatif. Sekian presentasi dari kita, kami dari kelompok 14. Mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang kurang berkenan. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.